A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja-puji serta syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada sore hari menjelang berbuka yang berbahagia ini kita masih senantiasa mendapatkan limpahan nikmat dan karunia dari Allah, sehingga kita dapat berkumpul di rumah dari saudara kita yang kita cintai ini, ya. Sholawat bertangkaikan salam kita hadiahkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mari sama-sama melafazkan sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita menjadi umat beliau yang mendapat syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Sahabat online Gamalab serta rekan-rekan yang hadir di ruangan ini, yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahirabbil alamin. Baik, sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan, tidak lain tujuan kita berkumpul di tempat ini adalah seperti biasanya, yaitu untuk melaksanakan kegiatan rutinitas Gamalab kita pada bulan Ramadan, yaitu 3 kali seminggu. Ya, berhubung karena hari ini tidak ada moderator yang in frame, maka kita sekalian di sini, karena kebetulan saya juga anggota Gamalab, tidak ada salahnya mempromosikan kegiatan ini. Bahwasanya Gamalab, gabungan mahasiswa-mahasiswi Labuhan Batu yang berdomisili di Medan, mengadakan kegiatan Gamalab mengaji 3 kali dalam seminggu di bulan Ramadan, yaitu Senin, Rabu, dan Jumat ba'da asar, tepatnya pukul 16.00 sampai dengan selesai. Maka kami harapkan kepada sobat online semua dan sahabat-sahabat Gamalab yang lain agar kiranya turut bergabung dan menyaksikan acara kita ini. Ya, semoga terutama yang hadir pada hari ini dan tuan rumah yang menerima kita di sini diberikan keberkahan, kesehatan, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, juga dilapangkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Baiklah, adapun bahasan kita pada pertemuan kali ini adalah mengenai fadilah atau keutamaan dari kitab suci Al-Quran. Sebagaimana yang telah fadilah, ya, ada namanya ini fadilah. Nah, jadi fadilah itu artinya keutamaan atau kelebihan gitu ya. Nah, jadi apa sebetulnya, kalau ditanya apa sebetulnya amalan yang paling utama di bulan Ramadan ini, maka jelas tidak ragu kita ucapkan adalah salah satu dari amalan yang paling utama dikerjakan di bulan Ramadan adalah membaca kitab suci Al-Quran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala langsung menunjukkan dalam firman-Nya, yaitu yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Kita harus ingat bahwa bulan Ramadan itu disebutkan dalam Al-Quran. Dan ingat, hal-hal yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah hanya memiliki 2 ciri-ciri. Yaitu pertama, sangat-sangat buruknya dan sangat-sangat istimewanya. Ya, kalau sudah dimasukkan dalam Al-Quran itu harus kita ingat sangat buruknya atau sangat istimewanya. Nah, tentunya kalau sudah mengingat Ramadan, tidak mungkin dong terkenal dengan sangat buruknya, tetapi sangat dengan keistimewaannya. Nah, salah satu yang istimewa di bulan Ramadan ini harus kita ingat adalah bahwasanya
bulan Ramadan ini adalah syahrul unzila fihil Qur'an, bulan yang diturunkan di dalamnya kitab suci Al-Qur'an. Maka tidak ada salahnya dan sangat dianjurkan kepada kita semua. Dan ini sangat didukung oleh hadis Rasulullah SAW bahwa afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an, yang artinya adalah yang paling afdal atau seafdal-afdal ibadah dari umatku adalah qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Maka tadi sudah diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan didorong lagi dengan hadis Rasulullah SAW. Maka kiranya dua dalil ini sudah menjadi motivasi kepada kita untuk membaca Al-Qur'an terkhusus di bulan suci Ramadan. Nah, jadi berkaitan dengan itu tertera dalam sabda Rasulullah SAW, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun walam harfun wa mim harfun. Nah, yang artinya adalah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa katanya? Man qara'a harfan min kitabillah, siapa saja orang yang membaca satu huruf saja pun dari kitab Allah, tentunya kitab Allah yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an, kitab suci Al-Qur'an, falahu bihi hasanatun, maka ia mendapatkan satu kebaikan dari satu huruf yang ia baca di dalam kitab suci Al-Qur'an. Dan apa? Kita dengar lagi, kita jelaskan lagi di hadis selanjutnya bahwa wal hasanatu ka'asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu adalah dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat yang semisal satu kebaikan itu. Jadi tadi di awal, jika kita membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka kita mendapatkan satu kebaikan. Dan jika satu kebaikan itu dilipat gandakan lagi kalau kita baca di bulan Ramadan khususnya, menjadi ka'asyri amsalihha, yaitu menjadi 10 yang semisalnya. Dan ingat, la aqulu alif lam mim harfun, tidak aku sebutkan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif harfun, alif itu terhitung satu huruf, lam harfun, lam itu terhitung satu huruf, dan mim harfun, mim itu terhitung satu huruf. Jadi kalau kita baca saja Al-Quran itu alif lam mim, sudah di situ tertera tiga huruf. Dan ingat, satu huruf itu satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka jika 3 huruf dikali 30 menjadi 30 kebaikan. Itu kalau kita hanya membaca alif lam mim di dalam kitab suci Al-Quran. Maka bagaimana konon kita membaca surah-surah yang panjang? Dan kita harus ingat, ya, kita harus ingat bahwasanya tidak hanya seorang hafiz Quran, tidak hanya seorang penghafal Al-Quran, tidak hanya seorang ustadz yang membaca kitab suci Al-Quran, akan tetapi siapa? Bagi kita semua umat muslim yang merasa Al-Quran adalah kitabnya. Maka bagi kita, jika tidak memiliki hafalan yang banyak seperti surah Al-Baqarah, surah Al-Ma'idah, dan surah-surah lainnya, kita bisa membaca ayat-ayat yang singkat atau ayat-ayat pendek dari Al-Quran sambil berkendara, sambil memasak, sambil menyapu, bisa saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Maka dari satu surah itu hitung sudah berapa huruf yang kita baca dan kalikan. Setiap satu huruf itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Tadi dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ya, ingat disebutkan dalam Quran surah Hud bahwasanya wal hasanatu yudhibnas sayyi'ah, yang artinya dan hasanah itu, kebaikan itu yudhibnas sayyi'ah, bisa menghilangkan keburukan. Kita harus ingat, kebaikan itu tadi bisa menghilangkan keburukan. Maka ada satu logika yang kita tangkap di sini apa? Contoh, mengapa kita muslim dianjurkan menutup aurat? Mengapa kita muslim dianjurkan memakai peci? Mengapa muslimah harus memakai hijab atau jilbab? Maka kita harus ingat, wal hasanatu yudhibnas sayyi'ah, kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Logikanya, jika Anda seorang muslimah memakai jilbab, mungkinkah Anda melaksanakan keburukan? Jika Anda seorang muslim kemana-mana memakai kopiah, peci ataupun lobet, mungkinkah di sana Anda itu melakukan atau bermain judi? Tentu tidak. Tapi kalau kita melepas ini, maka akan lebih mudah di pinggir jalan. Cewek. Tapi kalau kita memakai ini, maka malu sama diri sendiri terlebih dahulu. Tidak usah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu
sudah memakai seperti ini di kepala, kita masih nista cewek di pinggir jalan, ya. Sungguh itu hal-hal yang tidak mungkin. Maka itu logika yang kita tangkap dari wal hasanatu yudhibnas sayyi'ah yang di dalam surah tadi, bahwasanya hasanah itu kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan itu dapat menghilangkan keburukan-keburukan atau kejahatan-kejahatan. Maka sobat online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta rekan-rekan Gamalap yang hadir di ruangan ini, itu adalah bagian-bagian kecil yang kita dapatkan, atau keutamaan-keutamaan kecil, kelebihan-kelebihan kecil yang kita dapatkan jika kita membaca kitab suci Al-Quran, di samping dari besarnya fadilah diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dan umumnya kepada umat muslim di muka bumi ini. Maka kita harus ingat, dengan keutamaan bulan Ramadan ini, dengan adanya bulan Ramadan ini menjadikan kita untuk lebih giat lagi membaca Al-Quran, ya. Kalau berat untuk mendarus berjamaah di masjid, maka kita harus membaca Al-Quran di rumah, ya, secara pribadi. Tidak bisa 1 juz, 5 juz. Tidak bisa 5 juz, 10 juz. Kalau 10 juz tidak bisa, 1 ayat per hari pun tidak apa-apa. Tapi jangan satu huruf per hari. Itu pelit-pelita itu namanya, ya. Kalau 1 huruf per hari, masa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, nun, shadaqallahul azim. Maka pelit, ya, sayang waktunya. Masa lebih panjang membaca ta'awudnya daripada membaca huruf-huruf atau ayat-ayat di dalam Al-Quran itu. Ya, maka kita harus ingat, tidak hanya kita, bahkan kalangan-kalangan ulama itu, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu itu menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan itu sebanyak 60 kali di satu riwayat. Bayangkan menghatamkan Al-Quran 30 juz dalam 1 bulan Ramadan itu 60 kali. Nah, bayangkan Imam Malik radhiyallahu anhu, Imam Malik yang terkenal dengan kitab Muwatta'nya ilmu hadis, ya. Kitab Muwatta' itu yang mana memiliki satu kelebihan, kalau seorang perempuan hendak melahirkan, dibuat di atas perutnya, insya Allah akan lebih mudah dalam melahirkan, yaitu kitab Al-Muwatta', kitab hadis dari karangannya Imam Malik. Nah, beliau ulama hadis yang sangat mumpuni dalam ilmu hadis. Di bulan Ramadan beliau tutup kitab hadisnya, beliau selesaikan dulu pelajaran hadis. Apa yang beliau lakukan? Beliau melakukan khatam Al-Quran sebanyak-banyak. Itulah saking utamanya Al-Quran ini, apalagi khususnya di bulan Ramadan, karena tadi dia Al-Quran itu di dalam bulan Ramadan itu diturunkan kitab suci Al-Quran, sehingga sangat memiliki banyak keistimewaan Al-Quran ini. Terlebih bagi orang yang membacanya akan mendapatkan kenikmatan, keistimewaan dan keutamaan di bulan Ramadan ini bagi yang hendak membaca Al-Quran. Amin ya rabbal Baik, alamin. sobat online semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta rekan-rekan yang hadir di ruangan yang berbahagia ini, maka dari sekian banyaknya tadi dalil yang kita bacakan, dari sekian banyaknya hal-hal yang kita ungkapkan, jadi ingat, kita harus bisa menjadikan ini motivasi kepada kita untuk membaca Al-Quran, untuk mengkhatamkan Al-Quran, untuk mendarus Al-Quran. Tidak bisa tadi berjamaah di masjid, secara di rumah. Alangkah baiknya jikalau secara bersama-sama atau beramai-ramai dilaksanakan di rumah kita, karena suasana rumah itu akan lebih indah, insya Allah. Ya, jadi tunggu apa lagi saat ini? Nantilah tunggu maghrib, nantilah tunggu isya, nantilah tunggu subuh, atau nantilah tunggu hafal banyak Al-Quran baru bisa membaca Al-Quran. Tidak usah tunggu. Ingat pepatah mengatakan baydatul yauma khairum min dajajatil ghad, yang artinya telur hari ini itu jauh lebih baik daripada ayam esok hari. Apa maksudnya? Kalau Anda punya telur hari ini, jangan tunggu telur itu menjadi ayam baru hendak dimakan. Ya, kalau punya nikmat telur hari ini, Anda lapar, maka goreng telur itu, masak. Begitu juga, Anda mempunyai hafalan Al-Quran hanya 1 ayat atau 1 surah hari ini, yaitu surah Al-Ikhlas, ya, walaupun bersalahan. Jadi, harusnya belajar dulu gitu ya. Kalau punya 1 hafalan saja hari ini, kerjakan, bacakan, hafalkan, ulangi, murojaah setiap hari, walaupun hanya 1 surah. Jangan seperti pepatah tadi, ya. Ingat pepatah tadi, telur hari ini itu lebih baik daripada ayam esok hari. Jadi kalau ada telur hari ini, makan telur itu. Jangan ramkan, karena kalau diramkan belum tentu ia menjadi ayam, ya. Bisa jadi ia busuk. Jadi surah Al-Ikhlas yang dihafal tadi pun, jangan tunggu Anda menghafal 1 juz baru membaca Al-Quran. Padakan yang ada, baca surah Al-Ikhlas itu. Jangan menunggu 1 juz, Anda kehilangan keutamaan yang ada di dalam surah Al-Ikhlas. Subhanallah. Baik, sobat online semua yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian dulu tausiah atau gamalak mengaji kita pada sore hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.